Cantik sih, tapi mengerikan tanjakannya. Ampun, Selo. I've been high. Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channel Dani. Dan ini adalah hari pertama Run to Care 2023. Oke, mungkin yang kalian tahu, aku udah beberapa kali ikut Bike to Care, tepatnya 3 kali. Muterin Bali, muterin Toba, dan muterin Lombok. Nah, Bike to Care itu adalah suatu event charity bersepeda yang inisiatornya atau event terdahulunya namanya Run to Care, teman-teman. Run to Care itu adalah event dari SOS, Yayasan SOS namanya. Jadi kita bakalan, intinya mirip kayak Bike to Care. Nah, kalau ini esensinya adalah run. Di tahun ini Run to Care-nya itu cukup spesial karena ada di kotaku. Jadi aku tuan rumah. Kita bakal lari sejauh 150 kilo dari Semarang menuju ke Jogja. Tepatnya Village Semarang ke Village Jogja. Nah, kali ini aku bakal ajak kalian buat ambil respect. Dan jujur aku cukup deg-degan, cukup grogi, dan nggak terlalu yakin karena lariku terjauh itu cuman 70 kilo. Dan kalau dari hitung durasi terlama cuma 23 jam. Sementara Run to Care kali ini kita bakal lari sejauh 150 kilo dengan batas waktu cut off time sejauh 36 jam. Bayangin 1,5 hari kita bakal lari, jalan, merangkak kalau perlu. Nah, dan yang spesial di sini adalah rutenya tuh mengerikan. Kita bakal ngelewatin dari Semarang, ngelewatin Bandungan, lereng Gunung Ungaran ya, terus turun ke Ambarawa, Salatiga, terus naik lagi ke arah Selo. Selo itu adalah lereng Merbabu yang tahun lalu digunakan buat Kom Tour de Borobudur. Ya, cuman aku bakal lakukan yang terbaik, dan kali ini istriku di sebelah situ juga join. Kayak jelasin join berapa dan gimana. Kalau aku kali ini ikut karena aku pasti belum kuat 150 kilo. Dan sebenarnya mau ikut 100 kilo tapi sadar diri, jadi akhirnya aku relay 3. Jadi aku tuh nanti bakal nyelesain 150 kilo bareng sama 2 temanku yang lain. Jadi aku pelari pertama 50 kilo, pelari kedua nanti 50 kilo lagi, dan pelari ketiga 50 kilo lagi. Anyway, aku bakal nunjukin race collectionnya kayak apa, respect collectionnya kayak apa. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau berdonasi, karena ini adalah event charity, target donasi kita adalah untuk anak-anak di Yayasan SOS. Berapapun amat sangat berarti. Linknya aku taruh di deskripsi. Jangan kemana, tonton sampai selesai. Let's go. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Apa kabar? Hey Tin. One day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll Hey guys, ini rest venue, tapi masih cek mandatory gear, jadi kita masuk dulu aja. Oh keren guys, kita diiringin sama penari menuju ke rest venue gitu, keren banget. Ayo. Man, ini Run to Care keberapa jenengan Pak Man? Yang kelima. 5. Selalu full ya Pak Man? Selalu full. Oke, aku kali ini yang pertama Pak Man. Oke, nggak apa-apa. Jurus apa Pak Man? Strateginya harus sabar. Ya. Ingat bahasa tubuh sendiri. Ya. Yang
penting selamat sampai tujuan mengantar donasi. Nah. Itu yang utama. Tulus demi anak-anak ya Pak Man. Betul. Oke, ya wes. Semangat ya Pak Man. Kita sama-sama finish bareng. Betul. Finish bareng lo ya, tenang Ya, lo ya. semangat. Oke. Siap suamiku ya Pak Man. Oke, harga ambilan. Siap John. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat jalan finish. Sampai jumpa di finish. Thank you Bang Man. Oke guys, barusan mulai jam 11 tepat. Jadi inilah perjuangan 150 kilo. Let's go. Oke guys, kilometer 9. Kita sampai Gubernuran ini. Perhutani sebelahnya Gubernuran. Dan ini udah tercerai berai, yang depan jauh banget, belakang jauh banget. Ini Semarang 2, Surabaya 1 ya Mas? Yes, mantap. Siapa namanya Mas? Rio Mas. Mas Rio luar Ketemu biasa. di Selawu Mas. Oh iya iya, ingat-ingat. Ah, mantap. Ya ini depan ini Simpang 5. Iya ya. Nih guys, Simpang 5 Semarang. Seperti ini kalau malam ternyata masih ramai. Di? Oh iya? Oh WS guys. Ya, dulu. Ya, mari kita menikmati minum-minum. Dan ini adalah penampakan Masjid Raya Baitur Rahman, tepat di kilometer 10. Ada WS, jadi ambil pola dulu. Dari tadi tuh kayak masuk angin, gelegean, jadi keluarkan anginnya dulu. Asik, jeduk-jeduk guys. Right guys, kita ada di Kota Lama Semarang, kilometer 13,5. Ya ini dia. Nih jam setengah 1 dini hari, jadi ya gelap banget dan ada fotografer. Kalian lihat sebelah sini, ini ada gereja Belenduk yang sangat fenomenal. Ini keren banget. Di sini kita mulai nanjak bentar lagi, jadi tetap semangat. Ini Tugu Muda guys, tapi tidak terlihat karena gelap. Dan ini Lawang Sewu. Tugu Muda ya? Oh. Sebelah kiri nih Lawang Sewu. Harus main sini mas, masuk mas. Kalau depan tuh gereja Katolik tertua, katedral. Iya. Kita kilometer 25 teman-teman. UNES. Dan ini ada tim support WS berjalan. Siap. Soda gembira. Ayo. Gembira Ria. Nah, pelan-pelan yuk. Jos Pak Man. Jos, Luar biasa. biasa di luar. Ayo hajar terus Pak Man. Aman Pak Man? Aman. Oke. Ayo mana? Ayo belakang Oh ya. sama Douglas. Oh enggak. Ya. Tak rame. Ya podo Pak Man. Oke, WS 3 kilometer 32. Ada ngata-ngata nih mas, kopi. Kopi mau dong. Kopi, ngemis. Hajar Pak, ayo Pak. Semangat, semangat. 41 guys. Aman. Aman. Luar biasa. Makan. Oke teman-teman, kita kilometer 45.
Udah 6 jam 40 menit dan akhirnya terang. Jadi ini kita bisa ngevlog guys. Nah ini sampingku ini ada Wilson. Halo. Dan dia tuh kemarin berarti berapa bulan lalu ya? 1 bulan. 1 bulan yang lalu udah 14. udah nyelesain rute ini 150. Kita tanya kenapa kok kamu ngulang lagi San? Mencoba start yang berbeda. Ini startnya malam. Kemarin siang ya? Ya, siang. Luar biasa, tahu gitu bilang gantiin aku aja. Oke, kita mau ke CP1 di kilometer 55 1-an. Nah ini nanti ada transisi pelari yang relay. Pelari kedua start dari sana. Dan ini cuaca lumayan mendung guys. Semoga aja nggak hujan. Kalau hujan ambiar ini nanti. 49,9. Edan. Salah cuy, lebih enak sepedaan ternyata. Lari mengerikan. Ditemenin guys, jauh-jauh dari Salatiga, deket sih sebenarnya sih. Mana sepatunya? Nggak pakai sepatu, tak temenin lari di sini aja dikit-dikit. Di mobil mana ada sepatu dah? Nggak bawa. Wah, Sana foto sih. Daripada Ya. foto ada aku. Hey guys, ini checkpoint pertama. EP1 Siap. 1029. Dan kita 7,5 jam, 7 jam 24 menit. Ayo gantian. Aduh. CP1 Rantuker, kita bisa minta tim visio buat direlaksasi guys. Enak banget. Luar biasa pelayanan dari Mbak Ika dan teman-teman. Terima kasih. Nah, ini ada pecel, bubur pecel. Luar biasa, visio kita makan dulu guys. Oke, habis dari checkpoint tadi, suara habis. Kita turun ke arah Ambarawa. Dan ini udah di pasar kilometer 58. Pasar Ambarawa teman-teman. Ini bentuknya dan ramai karena masih pagi. Masih ada 92 kilo yang harus dituntaskan. 61. Sebenarnya sih view-nya keren ya. Sawah-sawah gini. Panasnya itu tapi nggak keren. Meletre habis guys. Ambarawa ini. Udahlah, kalian yang sepedaan aja, nggak usah ultra road. Aduh Edan, ini baru 66, baru mau sampai masuk kota Salatiga. Rasanya Edian, wah gila bener. Ini udah dalam mode bertahan teman-teman. Jadi semampunya aja asal finish. Karena badan kaki udah sakit semua, ini loh rusuk. Tulang rusuk sakit banget. Wah Edian, pelayanan VIP. Terima kasih loh. Dari mana ini? Dari Kairos. Makan, ayo makan. Oke, let's go. Siomay Kairos guys. Enaknya. Saya nggak mobil. Ngewerin Pak Man. Ngewerin Pak Man. Bermetre. Ya, banyak itu ya. Oh ya Pak Man.
Solidaritas. Gandul. Belum tahu satu saya ketemu. Jos. KM 88 teman-teman. Kita masuk ke kota Boyolali. Ini tadi seharusnya ada WS di KM 85 atau 86. Tapi ini sampai 88. Belum kelihatan. Nggak ngerti dah. Habis air. Lapar juga, yang jelas pengen duduk. Kacau. Jalannya semi trail gini guys. Guys, sudah 4 kali mau taifak nggak mau guys. Padahal sudah remuk. Terus aku tuh jadi tim support. Iso untuk bubur bareng. Ini salah satu tim support. Ini juga tim support dan fotografer. Kok backlight ya, Vin? Oh ini? Oke, gitu. Kirain cuman aku doang. Ternyata semua termekeh-mekeh. Duh ampun dah. Kilometer 90-an. Kita udah mulai masuk kawasan Ampel. Jadi ini bakal jadi titik climb terberat. Karena kita ke Selo, bayangin. Udah lari 90 kilo nanjak ke Selo Eden. Ini posisi hampir jam 3, 2.45. Ya udah gini tuh udah depan kosong, belakang kosong. Cuman aku ngerasa ini event gila. Berat banget teman-teman. Aku nggak pernah seumur hidup ngerasain event ya yang sesengsara ini tuh, belum pernah. Sampai ampun ini. Yang namanya sakit hati tapi tidak berdarah. Diselip cewek. Semangat mbak. Ya. Cantik sih, tapi mengerikan tanjakannya. Ampun. Hello, finally checkpoint kedua desa Selo. Penyiksaan bertubi-tubi. Aduh jauh sekali. Padoman Win. Urip enake koyo ngene iki lho, divisioin. Ditungguin bojo, ditungguin temen. Wah. Indahnya dunia tenang. Tak mention ya mas nanti ya. Oke teman-teman, di checkpoint 2 Selo ini aku lumayan lama berhenti, ada sekitar 1 jam 40 menitan. Di sini aku visio, sempat makan juga, terus aku bersih-bersih, ganti kaos kaki, ganti baju. Karena di sini tuh rutenya makin sadis. Dari Selo kita bakal rollingan ke arah Ketep. Dan ini aku sampai sini tuh sekitar sore, mulai jalan lagi tuh nanti mungkin sekitar jam 6-an. Jam 6 sore, bayangin. Jadi aku bakal ngabisin malam antara Selo, Ketep, dan Muntilan. Jadi aku pakai baju lengan panjang ini habis ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi selepas CP2 di Selo itu aku mulai jalan sekitar jam 6. Jadi gelap, bener-bener gelap. Dan karena aku nggak mau resiko ini itu, aku memang nggak bawa GoPro.
karena aku tahu persis kalau action cam ini ngerekam di gelap dia nggak bakal maksimal. Jadi aku putusin yaudahlah, aku bakal cerita model kayak gini aja. Oke. Dari awal aku ngerti rute Run to Care, teman-teman tuh pada protes, pada takut soal tanjakannya. Ya memang karena kita dari Selo itu udah nanjak curam, ternyata etapa 3 yang kita pikir udah tinggal turunan itu enggak teman-teman, itu belum selesai. Kita dari Selo tuh masih naik lagi, bahkan secara gradien lebih curam. Lalu kita menuju ke Ketep dengan rollingan yang luar biasa banyak. Nah ini, aku sama sekali nggak takut sama tanjakan. Dan basicnya aku suka nge-trail, trail runner, aku suka naik gunung. Jadi aku tahu teknik-teknik apa yang bisa aku maksimalin dan gimana badanku ketika nemuin tanjakan. Tapi ternyata aku dibikin KO, super duper KO sama turunan. Jadi dari mulai Ketep sampai ke Muntilan itu 30 kilo full turunan dalam bentuk cor atau beton. Kebayang gak sih sakitnya kayak apa? Dari sepanjang Selo sampai Ketep aku nyaris kayak 70% sendirian. Tapi ya selain itu aku sempat ketemu beberapa orang, dan terutama Pak Man, Pak Ngatiman. Kita jalan mungkin dari sebelum Ketep sampai WS di Muntilan itu mungkin sekitar ada 20 sampai 25 kilo bareng Pak Man. Luar biasa Pak Man, di umurnya yang segitu dia masih kuat, masih fit, dan aku tahu dia nahan speed karena dia ngelihat kakiku, ankleku mungkin nggak bisa, jadi dia bener-bener momong. Jadi terima kasih Pak Man. Turunan cor-coran yang panjang itu bikin ankleku bengkak ternyata, dan lutut kanan daerah ITB itu sakit nyeri. Jadi yaudah aku nggak bisa maksimal, karena kalau logikanya turunan tuh orang bisa ngegas, bisa ngejar speed, tapi aku malah nggak bisa, aku malah ambiar, seambiar-ambiarnya. Di kilometer 100 sampai 130-an itu ya, itu adalah dingin. Dan ternyata setelah acara selesai, ini udah pakai baju finishernya, aku lihat di grup itu banyak yang hampir terkena hipotermia karena terlalu dingin, mungkin pada nggak prepare jaket segala macam. Aku sendiri juga hampir kena. Jadi aku baru kali ini ngerasain yang namanya jalan di event itu kayak doyong-doyong ngantuk gitu, terutama setelah Ketep. Ternyata setelah 2 hari nggak tidur tuh mulai kerasa ngefek, karena kalau biasanya event tuh kan 1 hari nggak tidur, nah ini 2 hari nggak tidur, 2 malam nggak tidur maksudnya ya. Nah di situ di WS Muntilan, WS 11 kalau nggak salah, aku coba tidur karena di sana ada velvet disediain sama panitia. Tapi itu kayak kasur yang ada tandunya gitu. Pak Man juga tidur. Aku tidur ya pakai kaosan aja, pakai celana pendek, nggak selimutan, nggak apa-apa, karena aku nggak ngerasa kedinginan saat itu. Begitu mungkin aku nggak ngerti, mungkin 10 menit 15 menit lagi lelap-lelapnya tiba-tiba bangun kaget karena kedinginan, dan seketika itu juga badanku menggigil. Aku minta panitia, mereka nggak punya selimut, akhirnya aku buka emergency blanket yang ada di vesku, karena itu aku selalu bawa ya. Aku tutup badan pakai itu, aku minta teh hangat, aku makan, aku berusaha angetin badan. Aku pikir wah nggak lucu nih kalau semisal kena hipo terus DNF di sini, nggak banget lah, nggak banget. Di situ terus mungkin kesalahan lagi kalau kondisi badan ada yang cedera atau ada yang gejala cedera ya. Kalau kita tidur atau berhenti kelamaan, pas kita mau jalan lagi itu kakunya bukan main, sakitnya minta ampun, kaki itu sakit banget, jadi mau jalan tuh susah. Akhirnya aku ya pelan-pelan, dan ini masih ditemenin Pak Man. Aku pelan-pelan jalan, Pak Man jauh di depan, tapi sesekali dia nunggu sambil duduk, sambil istirahat, sambil nungguin aku. Di situ masih turunan dari Muntilan ke arah Jalan Magelang itu masih turunan, jadi kakiku lagi-lagi dihajar. Cuman aku berusaha kuat-kuatin, aku berusaha yakin bahwa aku pasti bisa. Karena secara waktu yang dikasih itu cukup longgar, 36 jam. Aku di situ masih saving waktu cukup banyak. Kalau nggak salah tuh aku sisa sekitar 30 kilo itu aku masih punya 10 atau 11 jam.
jadi memang longgar ya waktunya. Oke, sampai di Jalan Magelang mungkin sekitar jam 2.30. Aku nggak kuat karena ternyata kakiku blister, kalau bisa dibilang melepuh karena turunan cor-coran. Padahal aku udah ganti kaos kaki ya di WS di checkpoint 2 di Selo itu. Aku akhirnya WA Ayu, WA istri. Tadinya dia tuh niatku ya, aku pengen dia nunggu di garis finish aja karena dia juga habis lari, dia juga habis support seharian dari Ampel ke Selo. Aku tahu dia juga capek, jadi udah kamu tidur, kamu istirahat, kamu tunggu di finish line. Aku estimasiku sekitar jam 6 sampai jam 7 aku finish. Nah, tapi karena dengan drama ini aku jadi akhirnya WA dia. Aku bilang, "Jo, aku nggak kuat. Kalau Isa, kalau bangun tolong anterin sendal. Aku butuh sendal." Karena kebetulan aku bawa recovery sendal di mobil ya. Oke, sekitar jam 2.40 aku WA, turun Jalan Magelang rolling-rolling. Sekitar jam 3:30 dia datang, langsung cerewet ini itu. Mungkin dia juga shock mungkin ngelihat kondisiku, karena terakhir ketemu tuh dia nggak lihat aku pepincangan. Ya aku jalan tapi nggak lihat pincang, tapi ketika ketemu lagi 3:30 pagi ini aku pincang. Terus dia cerewet, "Kau butuh apa? Makan apa? Bla 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 bla." Terus dia juga sempat sedikit maksa buat evak, nggak usah ngelanjutin. Aku pikir ngapain, aku udah berjuang sejauh ini terus tinggal jalan. Ibarat kata dengan jalan full jalan pace 20 itu aku pasti finish. Jadi aku tetap tekatin, dan aku juga bawa painkiller ibuprofen ya namanya, aku bawa itu. Jadi setiap sekian jam aku minum itu. Aku nggak ngerti, mungkin ini nggak dianjurin ya, cuman karena aku saking sakitnya dan aku pengen finish, jadi aku terpaksa kayak gitu teman-teman. Aku genjot terus sampai akhirnya nah ini satu lagi teman-teman, ternyata di rute itu, di jalur ada jalan yang harusnya sesuai GPX tuh ditutup terus dialihin ke jalur lain, dan ini nambah bonus teman-teman. Yang harusnya 155 kilo itu jadi 158 kilo, bonus 3 kilo. Ya kalau kondisi normal sih nggak apa-apa ya, nggak masalah, tapi kalau kondisi lagi penyok kayak gini 3 kilo tuh parih banget. Oke, sambil jalan pokoknya aku berusaha sebisa mungkin tetap jalan. Si Ayu istriku nih mungkin berhenti sekitar 4 kilo sambil nungguin, thank you banget. Nah terus aku dapat kabar ada klik klanting atau apa tuh yang kayak begal gitu di daerah di kilometer 145, which is itu aku posisi di 138. Cuman antara 138 dan 145 itu ada satu water session. Jadi aku pikir wah ada begal nih. Yaudahlah, aku yang penting ke WS dulu, siapa tahu di sana minta tolong nemenin Marshall atau gimana lah. Singkat cerita, masuk di water session terakhir itu sisa 12 kilo sebelum finish teman-teman. Jadi aku niatin, aku kuatin, dan udah terang, udah 5:30 pagi. Jadi nggak perlu ditemenin juga apa-apa, aku tetap ajarku. Nah, di sini juga drama karena dari arah kita ke jalan Pakem Turi gitu, itu ternyata rolling cenderung nanjak. Jadi ya effort lagi, penyok lagi, dan jujur ini pikiran paling jahat, paling licik. Aku sampai mikir, aku ada mobil, ada istri ngikutin, ngapain sih aku nyelesain ini, ngapain aku bersusah payah, kenapa nggak aku cheating, aku minta evak atau minta istri buat aku naik mobil terus di drop di sekian kilo mendekati finish, karena aku lihat depan belakang tuh kosong, nggak ada orang. Cuman aku pikir lagi, terus buat apa, esensinya apa, nggak ada bangganya, dan mau ditaruh di mana muka ini kalau semisal ada yang foto atau ada yang rekam ya. Jadi aku nggak ngerti sih, karena ternyata banyak banget kasus pelari yang cheating, yang
kalau mereka bilang tuh loading antar WS, shuttle antar water station. Jadi dari water station sekian ke berikutnya tuh di shuttle, di loadingin gitu. Kayaknya banyak, cuman aku nggak mau menerka-nerka. Nah kalau dalam hati aku pasti dongkol, aku pasti jengkel karena apa? Ini rute yang sangat perih, sangat berat. Ya kalau lu nggak kuat, yaudahlah DNF aja, DNF dengan terhormat, atau selesaikan apa yang kalian bisa over COT juga gak masalah. Yang penting jangan cheating. Ya walaupun aku sempat terlintas itu, tapi syukurlah hati nuraniku dan gengsiku lebih kuat, jadi nggak aku lakuin. Aku sempat bikin reels sekitar 8 kilo sebelum finish di Instagram dan rame banget. Sebenarnya yang aku butuhin tuh ternyata presence atau kehadiran teman-teman ya, karena pelari lain jaraknya jauh-jauh dan ketika ada yang lewat aku nggak mungkin minta dia buat nemenin, buat bareng karena nggak kenal juga kan. Sementara aku juga nggak mungkin bisa ngikutin dia karena mayoritas yang ngelewatin aku tuh pelari 100k teman-teman. Jadi kalau 100k mungkin masih ada sisa tenaga lebih banyak daripada yang 150. Jadi ya untung ada Ayu, dia sedikit-sedikit nongol, jadi lumayan mengobati kebosanan. Aku juga bikin reels, aku sempat live di Instagram, update gitu, karena rasa sakit dan jalurnya tuh kayak nggak habis-habis. Bayangin ya, kita jalan pace 15-20, berarti jalan 1 kilo itu 1 jam itu cuma dapat 3-4 kilo. Bayangin 3,5 kilo lah. Nah aku masih 8 kilo, berarti sisa 2 jam. Sampai akhirnya aku dijemput sama Ayu di 1,5 kilometer terakhir. Aku nggak nyangka, cuman aku pakai kacamata hitam. Pas lihat dia datang dari jauh tuh otomatis air mata keluar. Karena dia juga habis finish, dia juga kondisi kakinya sakit, ngantuk juga mungkin, tapi dia sempat nemenin, sempat jemput. Kadang aku mikir kenapa sih banyak orang yang di event tuh sampai drama, sampai nangis-nangis, dan akhirnya aku ngerasain sendiri gimana rasanya ketika dalam kondisi terburukmu, terendahmu, kondisi yang bikin putus asa, kamu dijemput sama orang terdekat, kasih support mental, support. Aku dipapah, aku digandeng bareng sampai finish. Tadinya aku mau nolak, aku pengen berdiri sendiri, dan aku nggak pengen dia kepanasan karena waktu itu sudah sekitar jam 8. Tapi aku pikir ya udahlah, yuk kita berdua finish, kita selesain bareng-bareng. Dan akhirnya aku finish teman-teman. Di finish line pun aku juga ini kali pertama ngerasain event dimana aku tuh kayak males banget diajak foto, diajak interaksi tuh juga aku sedikit-sedikit ngeblank karena terakhir tidur hari Kamis, dan itu udah hari Minggu pagi, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 malam, total 3 malam nggak tidur. Kamis, Jumat, Sabtu, 2 malam ya, 2 malam nggak tidur. Jadi kayak apa ya, kondisinya tuh nggak bisa sadar 100%. Diajak ngomong tuh kayak ngeblank, diajak foto moodnya juga udah hancur lebur. Dan ketika aku duduk di tenda visio, sepatu dicopot, ternyata kakiku, ankleku bengkak amat sangat parah, gede banget. Langsung di treatment, dikompres segala macem, dan di tapping ya. Ya intinya finish sudah perjuangan yang amat sangat berat. Sekali lagi aku nggak ngerti kalau lari ultra road itu semenderita ini dengan rute yang super sadis. Jadi kebetulan banyak yang bilang Run to Care di edisi tahun ke-7 ini adalah Run to Care terberat dengan rute yang paling sadis, rute yang paling berat. Dan kebetulan itu event pertamaku, event ultra 150 pertamaku, jadi ya mungkin bisa dibilang beruntung, bisa dibilang apes. Mungkin akhir kata aku mau bilang ke teman-teman,
tetap semangat, jangan putus asa, dan tetap banggalah pada dirimu. Buat kalian semua yang kemarin DNF atau over cut off time, karena rute kemarin tuh bukan main-main, dan aku tahu kalian udah mencerahkan seluruh effort, seluruh jiwa raga. Jadi ya jangan bersedih. Donatur kalian, teman-teman juga pasti tahu kalau kalian udah berbuat yang terbaik demi event ini, demi finish. Mungkin sekian dulu video dari aku. Mohon maaf kalau nggak seseru biasanya karena footage-nya minim ya, mohon maaf. Buat teman-teman yang masih mau donasi, linknya aku taruh di bio. Dan kalau ada pertanyaan dan saran, langsung tulis kolom komentar. Kalau dibilang kapok atau enggak, aku kapok. Mungkin cukup sekian ikut event ultramarathon yang road. Tapi kalau yang trail aku masih mau teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.